Halo, selamat datang di Edukasi Bumil, KKN Interintegrasi Universitas Padjadjaran tahun 2022. Kasus ketuban pecah dini pada ibu hamil kenapa bisa terjadi ya? Yuk kita cari tahu. Ketuban pecah dini atau KPD ini merupakan suatu kelainan di mana terjadinya pecah selaput ketuban sebelum waktunya untuk dilakukan proses persalinan. Karena persalinan pada umumnya ini terjadi ketika usia kandungan sudah mencapai 37-42 minggu. Kemudian faktor apa aja nih yang dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini pada ibu hamil? Jadi ada 6 faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya KPD ini. Yang pertama adalah usia kehamilan. KPD sering terjadi pada usia kehamilan menuju persalinan. Oleh karena itu, kehamilan A-term atau kehamilan lebih dari 37 minggu menjadi faktor resikonya. Sebanyak 8-10% ibu hamil mengalami KPD, sedangkan pada ibu hamil preterm atau kurang dari 37 minggu kejadian KPD hanya sebanyak 1%. Faktor yang kedua yaitu paritas. Wanita yang telah melahirkan beberapa kali maka akan lebih beresiko tinggi mengalami KPD pada kehamilan berikutnya. Faktor yang ketiga adalah umur ibu. Usia ibu melahirkan yang memiliki faktor resiko rendah yaitu pada umur 20-35 tahun. Pada usia kurang dari 20 tahun dan usia lebih dari 35 tahun memiliki resiko tinggi dalam proses persalinan. Faktor selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan yang terlalu berat dengan lama kerja melebihi 3 jam per hari akan menyebabkan chorion dan amnion melemah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini. Faktor yang kelima adalah pembesaran uterus. Overdistensi dapat menyebabkan terjadinya KPD karena distensi uterus atau overdistensi yang membuat rahim lebih besar sehingga selaput ketuban lebih tipis dan mudah pecah. Faktor terakhir yang sering menjadi penyebab KPD adalah kelainan letak janin. Kelainan letak janin dapat meningkatkan kejadian KPD karena kelainan letak dapat memungkinkan ketegangan otot rahim meningkat. Menurut ahli mengenai penyebab KPD pada ibu hamil yang sering terjadi apa ya? Yuk kita simak. Untuk faktor pemicu ketuban pecah dini ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Jadi ada beberapa faktor risiko diantaranya bisa menyebabkan terjadinya KPD ya. Jadi yang pertama adalah perdarahan di dalam rahim ya, di dalam kehamilannya tentunya. Kemudian infeksi saluran kemih ya, merokok, berat badan ibu ya, termasuk ini adalah pemicu dari terjadinya KPD ya. Kemudian adanya trauma mekanis ya. Kemudian frekuensi koitus juga hati-hati ya, karena ini juga bisa menyebabkan atau memicu terjadinya ketuban pecah dini ya. Kemudian ada beberapa data yang menunjukkan bahwa pada status ekonomi yang rendah juga bisa menyebabkan terjadinya KPD ya. Dan hal penting lagi yang sekarang ini sedang kita bicarakan adalah masalah nutrisi ya. Jadi pada ibu-ibu yang undernutrisi ya, kurang nutrisinya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini ya, atau tindakan lain yang dibutuhkan ya, misalnya untuk tindakan tertentu di bidang kedokteran, amniosintesis ya. Jadi misalnya mengambil cairan amnion, nah itu namanya amniosintesis, itu bisa menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini. Selain hal-hal lain mungkin adalah kelainan janin ya, tanda-tandanya ya seperti itu, atau bisa juga disebabkan karena overdistensi. Jadi terlalu pembesaran rahim yang berlebihan ya. Kemudian adanya riwayat ketuban pecah yang sebelumnya. Nah, ini ada beberapa hal yang memang menjadi faktor risiko yang perlu kita ketahui. Setelah mengetahui penyebab apa saja nih yang bisa menjadi faktor risiko terjadinya KPD pada ibu hamil, sekarang kita perlu tahu bagaimana cara untuk melakukan pencegahannya. Nah, yang utama ialah kita harus bisa menghindari berbagai faktor resiko yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan yaitu hindari pekerjaan berat dan membahayakan kehamilan, lalu hindari usia ibu terlalu muda atau terlalu tua, kemudian rutin melakukan controlling dan rutin konsumsi vitamin C. Karena kekurangan vitamin C ini terbukti mempengaruhi struktur plasenta yang dapat meningkatkan resiko ketuban pecah dini. Kalau menurut ahli, apa ya tindakan yang dapat mencegah terjadinya ketuban pecah dini? Yuk kita simak. Ya, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita tadi mengetahui faktor risiko tentunya ya. Dengan menjaga kebersihan ya, saluran kemih, kemudian menghindari rokok, tadi sudah disebutkan tadi ternyata rokok juga bisa menyebabkan menjadi faktor risiko terjadinya ketuban pecah ya. Menjaga berat badan ideal pada ibu hamil ya, kemudian rutin kontrol ya sesuai dengan anjuran ya dari
aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun dari POGI ya, tentunya secara rutin bisa memeriksakan kehamilannya sehingga kita bisa terhindar dari faktor risiko ketuban pecah dini tadi. Nah, itu dia penjelasan mengenai faktor risiko dan cara pencegahan ketuban pecah dini. Semoga bermanfaat.